sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus Raja. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus Raja. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, beberapa hari lagi kita akan ada dalam proses pemilihan kepala daerah, baik provinsi, baik kota kabupaten kita. Ya, biar semua kita berdoa, kita pilih yang terbaik, ya, tidak usah saling menjelekkan, tidak usah saling menjatuhkan, sebab kita tahu, kita sudah baca firman Tuhan, Mazmur 75 dikatakan bahwa jabatan itu dari Tuhan, ya, bukan dari timur atau dari barat atau dari padang gurun datangnya peninggian itu, tapi Tuhan hakim yang adil, dianggapnya yang satu, direndahkannya yang lain. Jadi kalau Tuhan yang lakukan, siapapun mau coba rendahkan, ya, maka siapapun yang mau coba rendahkan tidak akan bisa. Kalau Tuhan yang angkat, maka tidak ada yang bisa menurunkan. Tapi kalau Tuhan yang turunkan, Tuhan tidak berkehendak untuk kita naik jadi kepala daerah. Mau kuat sekuat apapun sampai masuk kubur pun tidak akan naik. Ya, jadi sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, yang kenal Tuhan, yang pegang firman Tuhan, tidak usah kita baku malau saling kasih jatuh pasangan yang sama, pasangan yang sini itu begini tidak sebab tidak usah. Ya, sebab kita kalau mau jatuh seperti apapun, kalau Tuhan kehendaki dia naik, dia akan tetap naik. Amin. Dan kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, kita mau tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa ibadah kita saat ini bukan ibadah omong kosong, bukan ibadah yang biasa-biasa saja. Ini ibadah yang luar biasa. Ini ibadah yang benar karena Tuhan pencipta langit bumi, pemilik seluruh hidup manusia, dia hadir di tengah-tengah kita saat ini. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan di saat ini adalah berkat di dalam masalah atau berkat di dalam segala tekanan persoalan yang sementara kita hadapi. Coba lihat kiri kanan, ya, katakan engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah prinsipnya, prinsip dari Tuhan. Kalau hatimu suci, Tuhan berlaku suci. Kalau hatimu bengkok, Tuhan pun akan berlaku bengkok terhadap kita. Kita lihat 2 Samuel 22 ayatnya yang ke-27. 2 Samuel 22 ayatnya yang ke-27. 2 Samuel 22 ayatnya yang ke-27. Kalau Bapak Ibu semua sudah dapat, bisa perhatikan dan saya akan bacakan. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belak-belit. Ini prinsipnya Tuhan, ya. Kalau hati kita suci, Tuhan pun akan berlaku suci terhadap kita. Tapi kalau hati kita bengkok, mau kita sandiwara di depan manusia sebaik apapun, tapi kalau hati kita bengkok, Tuhan lihat hati kita, maka Tuhan pun akan berlaku belak-belit terhadap kita. Ya, maka saudara, kalau kita sudah dengar, kita sudah baca ayat ini, apalagi kita sebagai seorang Kristen pelayan Tuhan, berani kita hati kita bengkok di hadapan Tuhan, Tuhan akan benar-benar kasih bengkok kita. Ya, kalau kita berlaku suci, Allah pun akan berlaku suci dengan kita. Tapi kalau kita mulai bengkok-bengkok, Tuhan bilang saya benar-benar akan kasih bengkok engkau. Ya, coba seperti Israel, kita belajar bahwa dari perjalanan Israel, ya, yang sebenarnya dari padang gurun, dari Mesir ke Kanaan cuma bisa ditempuh dalam waktu 40 hari, tapi karena hati yang bengkok, hati yang tidak tulus, hati yang tidak lurus di hadapan Tuhan, mereka akhirnya putari gunung yang sama selama 40 tahun. Coba kalau mereka berlaku suci, coba kalau Israel berlaku suci, pasti sebentar saja 1 bulan setengah sudah sampai. Saudara lihat itu, ya. Atau kalau diseberangkan dalam kasus kita saat ini, sebenarnya ada orang yang bisa pulih dengan cepat, ekonomi mungkin bisa pulih dengan cepat, rumah tangga bisa pulih dengan cepat, tapi karena terlalu bengkok, Allah putar seperti Allah putar Israel. Ya. Sebab saudara, entah kita tadinya awalnya mungkin kita semua
Ya. Makanya ketika kita menghadapi segala persoalan, masalah dalam kehidupan kita, kita harus tahu sebenarnya apa maksud Tuhan di balik masalah, tekanan persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, buka bersama Ulangan 8 ayatnya yang kedua. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini supaya kita tahu bersama bahwa ternyata di balik setiap masalah ada berkat, ya. Ada berkat yang Tuhan sediakan. Ulangan 8 ayatnya yang kedua. Kalau Bapak Ibu semua sudah dapat, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan baca secara bersama-sama. Ulangan 8 ayatnya yang kedua. Hitungan yang ketiga kita baca 1, 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Amin. Untuk firman Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Ya. Semua perjalanan bangsa Israel, semua kehidupan dan kisah bangsa Israel dalam firman Tuhan dikatakan semuanya itu ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di zaman menjelang akhir zaman ini. Menjadi pelajaran bagi kita. Makanya Tuhan bilang dalam firman Tuhan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Tujuannya adalah merendahkan hatimu satu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintah Tuhan atau tidak. Cuma dua hal ini. Jadi kalau ada masalah penderitaan yang kita alami, kita harus tahu dua hal ini saja yang Tuhan mau dari kehidupan kita: rendah hati dan tetap pegang firman Tuhan. Kalau tidak, tetap putar gunung yang sama. Israel demikian. Jadi berkat dalam masalah, berkat di balik persoalan kehidupan yang sering Tuhan izinkan kita alami. Yang pertama adalah rendah hati. Sama-sama bilang dengan saya, rendah hati. Maksud Tuhan membiarkan Israel jalan di padang gurun selama 40 tahun adalah untuk membuat mereka rendah hati. Tapi karena mereka sombong angkuh, Tuhan biarkan mereka putar di gunung yang sama 40 tahun. Sampai kesombongan mereka dikikis habis dari mereka. Dan tidak hilang-hilang sombong, Tuhan buat mereka mati, jutaan orang mati di padang gurun. Karena ya, sekalipun sudah masalah sudah datang, penderitaan sudah datang, tapi tetap tidak rendah hati. Mati semua di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb dan generasi yang lahir di zaman mereka yang masuk, ya, generasi yang lahir di padang gurun lah yang masuk ke tanah Kanaan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-5, 6, dan 11. Coba Bapak Nus tolong baca 1 Korintus 10 ayat 5, 6, dan 11. Oh, Bapak Nus saya baca saja. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ini Israel. Ya, Allah tidak berkenan kepada bukan bagian sedikit, besar, jumlahnya banyak. Ya, akhirnya mereka ditewaskan di padang gurun. Oke, ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Israel jadi contoh bagi kita semua orang yang hidup di zaman akhir ini. Jadi kalau kita diizinkan Tuhan masuk dalam penderitaan, masalah, tujuannya supaya kita jadi orang yang rendah hati. Kalau alami masalah, belajarlah untuk rendah hati. Kalau masih sombong juga, kita akan tetap ada dalam masalah yang sama dan pencobaan yang sama.
daripada Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus, lalu lobi jabatan. Ya, Tuhan, berkenanlah Tuhan, kalau nanti Tuhan datang sebagai raja, anakku yang satu di sebelah kiri, anakku yang satunya lagi di sebelah kanan. Ya, lalu Tuhan katakan, engkau tidak tahu apa yang engkau minta. Ya, tentang hal itu akan diatur oleh Bapa. Lalu murid-murid yang lain memarahi kedua murid Yakobus dan Yohanes ini, memarahi mereka. Kenapa mereka memarahi? Karena mereka pun mau hal yang sama. Ya, mereka juga mau posisi yang sama. Jadi kita lihat terjadi perselisihan di antara murid-murid. Tapi kemudian dalam Matius 20 ayatnya yang ke-26, ini kisah tentang bagaimana terjadi perselisihan karena mereka meminta posisi, seorang di sebelah kiri, seorang di sebelah kanan dari Tuhan. Matius 20 ayatnya yang ke-26. Coba Bapak terus tolong. Demikian firman Tuhan, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Iya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya, artinya bahwa keinginan menjadi besar, keinginan untuk menjadi diangkat oleh Tuhan itu tidak salah. Tuhan, saya ingin promosi, Tuhan, saya ingin jadi besar. Ya, saya ingin jadi pemimpin, tidak salah. Tapi Tuhan kasih jalannya ini seperti ini, dan sangat kontras kepemimpinan versi Kristus dengan kepemimpinan versi dunia. Versi Kristus yang tadi sudah kita baca, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sekali lagi, berarti menjadi besar tidak dilarang oleh Tuhan. Kalau ada kerinduan jadi besar, Kristus bukan uang dan dia berikan caranya. Tuhan berikan caranya. Ini cara untuk menjadi besar. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kalau kita mau jadi besar, maka kita harus jadi pelayan antara sesama kita. Ya, saya harus jadi pelayan antara sesama pendeta. Ya, antara sama pelayan jadi pelayan. Atau sesama dalam pekerjaan kita, sebagai seorang TNI kah, Polri kah, sebagai seorang pegawai negeri kah. Kalau kita mau jadi besar, saling melayani. Mau jadi besar, hormati yang lain. Mau jadi besar, layani yang lain. Amin. Ya. Atau Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan mau kita berubah, rendah hati supaya Tuhan angkat lebih lagi. Ya, karena rumus Kristen, rumus Kristus supaya jadi besar, kuncinya adalah rendah hati, melayani. Ya, salah satu data yang kita berikan dalam Amsal 18 ayatnya yang ke-12. Amsal 18 ayat 12. Bapak Nustol. Tinggi hati mendalui kehancuran, tetapi kerendahan hati mendalui kehormatan. Amin. Jadi siapa tinggi hati, kehancuran setunggu. Siapa rendah hati, promosi dari Allah sudah tunggu dia. Semakin rendah hati seorang, Tuhan tambah angkat dia. Apapun profesi kita, mau pejabatkah, mau dalam masyarakat kita orang terpandang, dalam gereja kita orang terpandang, harus rendah hati. Kalau tidak, Tuhan tidak angkat. Amin. Ya. Maka dikatakan Tuhan bilang kamu harus jadi pelayan. Siapa yang mau jadi besar, dia harus jadi pelayan di antara kamu. Lalu dipertegas di ayatnya yang ke-27. Matius tadi 20 ayatnya yang ke-27. Penulis Matius 20 ayat 27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi kalau ingin jadi terkemuka
Ya, di Israel itu seorang hamba itu pekerjaan yang paling rendah. Dia mau capek secapek apapun karena sudah kerja seharian. Tapi waktu tuannya pulang, dia harus siap baskom, ya, untuk pembasuhan kaki. Ya, dia harus siap baskom, lalu lap-lap kain lap itu yang diikat di pinggangnya. Lalu begitu tuannya pulang, dia akan basuh kaki tuannya. Tapi satu kali dalam perjamuan, yang angkat baskom, yang ikat kain lap di pinggang, itu Tuhan sendiri. Ya, dan dia berlutut, dia basuh kaki murid-muridnya. Padahal tugas basuh kaki itu tugas babu, tugas budak, yang bahasa aslinya doulos. Yesus memberikan contoh, kalau kamu mau jadi besar, jadi pelayan. Kalau kamu ingin jadi terkemuka, jadi hamba. Itu mau jadi besar versi Kristus. Tuhan kasih tunjuk jalannya, caranya. Siapa yang mau jadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya, pelayan di antara kamu. Makanya waktu murid-murid saling debat di antara mereka, akhirnya sikut menyikut terjadi. Kita juga mau posisi itu, ada di sebelah kanan dan sebelah kiri Tuhan. Ya, tapi Tuhan bilang, siapa yang mau jadi besar, hendaklah ia jadi hamba. Ya, dan Tuhan kasih contohnya. Dia yang adalah raja di atas segala raja, dia yang adalah Tuhan, dia membasuh kaki murid-muridnya, dia melakukan pekerjaan seorang budak. Ya, makanya untuk memberikan keterangan yang lebih jelas seputaran seperti apa menjadi besar menurut teladan Kristus, Yesus langsung berikan teladan. Ya, di ayatnya yang ke-28 dikatakan, Matius 20 ayat 28. Coba Bapak Nus tolong. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Sama seperti Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya. Dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan, jadi tebusan bagi banyak orang. Sama seperti anak manusia, sama seperti Tuhan, dia penguasa dunia akhirat, dia pemilik, penguasa segala sesuatu langit bumi, dia yang punya. Tapi dia katakan sama seperti penguasa, raja di atas segala raja, ini datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Lah dia yang pencipta saja, pemilik segala sesuatu, dia yang Tuhan saja datang untuk melayani. Maka kadang-kadang kita yang cuma tanah ini, yang cuma ciptaan ini, yang cuma apu ini, tidak mau melayani. Apalagi kalau kita sudah ada uang, sudah ada gaji, sudah ada jabatan, luar biasa. Ya. Satu pendeta cerita, ada satu ibu pejabat, ibu kepala desa, suaminya kepala desa, dikasih tugas bawa kolekta minggu depan. Dia protes. Dia protes sama majelis yang kasih tugas. Kamu kasih tugas ke orang tuh lihat-lihat orang kamu sentak atau siapa? Ya, kamu ini kepala desa, masa kasih bawa kolekta? Lalu majelis nggak hadir. Terus ibu mau apa? Ibu mau jadi ketua sinode? Ya, baru kepala desa saja kita sesombong. Ya, baru kepala desa. Sedangkan ada orang yang punya jabatan juga sudah tinggi, ada wakil bupati yang ibadahnya jam 9, dia datang jam 7 atau kursi di gereja, gulung KBKB kas bersih, semua segala sesuatu dia kas bersih. Wakil bupati ini baru kepala desa sesombong. Kamu kasih tugas lihat orang toh. Masa kepala desa atur parkir bagaimana? Kepala desa bawa kolektor bagaimana? Dia lihat. Dia lupa dia cuma tanah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita tidak mau rendah hati. Ya, kita merasa diri kita ini tidak layak karena di bagian ini. Kita ini seharusnya kita pejabatmu. Masa suruh beta bawa kolektor bagaimana? Masa beta pejabat, beta posisinya bisa bisa. Beta mesti langsung bawa firman Tuhan kan? Ya, makanya majelis ibu mau apa? Ibu mau jadi ketua sinode, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa pejabat yang kenal Tuhan, pejabat yang benar-benar takut Tuhan,
semakin Tuhan promosi, semakin dia rendah hati. Amin. Dan orang yang begini pasti Tuhan akan terus angkat. Tapi kalau tinggi hati balagu, nanti kamu mentok di situ. Mentok di situ, bahkan kehancuran setunggu di depan. Kalau tinggi hati balagu, ingat, lawanmu bukan manusia, lawanmu Tuhan. Sebab kita katakan orang yang angkuh, orang yang tinggi hati itu musuhnya Tuhan Allah. Ya, tapi orang yang rendah hati akan diangkat oleh Tuhan. Makanya Tuhan Yesus langsung kasih contoh. Saya ini anak Allah, satu-satunya pencipta alam semesta. Tapi saya datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau Tuhan izinkan masalah persoalan hidup terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah rendah hati. Semakin lagi Tuhan izinkan masalah, semakin kita rendah hati, karena Tuhan inginkan kita belajar dari Dia. Ya, kalau kita lihat kemudian, tetapi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, kalau mereka berhasil, mereka semakin diangkat. Kenapa dong itu hidup parulente dan saya pernah ibadah? Kenapa mereka seperti naik terus? Ya, tidak usah sakit hati, tidak usah iri hati. Sebab Ayub 5 ayatnya yang kedua, Ayub 5 ayatnya yang kedua. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Amin. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Dalam dunia kerja banyak kali terjadi seperti ini, iri hati, sakit hati. Masa dia ini anak baru saja, baru kerja anak kemarin-kemarin nih, mentan-mentan dekade bupati saja langsung diangkat jadi pejabat, punya jabatan tinggi. Nggak tahu yang segolongan apa nih, saya pernah dapat jabatan. Ini membuat orang sakit hati. Tapi sebagai anak Tuhan, ngapain kita hidup seperti itu? Sebab kita tahu firman Allah berkata, hati yang gembira adalah obat yang mancur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Tidak usah sakit hati. Anak Tuhan tahu, dia tahu cara melawan iri hati dan sakit hati. Dia akan bilang seperti apa yang dikatakan Yohanes ketika murid-murid Yohanes datang kepada Yohanes Pembaptis. Ya, sebab pada waktu terjadi zaman gelap 400 tahun yang saya kemarin katakan, ya, bahwa ada zaman, ada waktu di mana Tuhan tidak berbicara, tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada yang dikirim Tuhan untuk sampaikan firman Tuhan, dan itu jaraknya 400 tahun. Saudara, kalau ada Alkitab, ya, bawa Alkitab, saudara lihat Matius 28, mau beralih dari Malaki, mau beralih ke Matius 1. Itu kertas kosong di tengah, itu jaraknya 400 tahun. Selama 400 tahun masa gelap, tidak ada firman, tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada yang diutus oleh Tuhan untuk sampaikan firman Tuhan. Ya, tapi pertama kali dibuka oleh Yohanes Pembaptis, rasul yang pertama. Dia datang dan dia serukan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, Yohanes Pembaptis begitu sukses, dia baptis banyak orang, dia bawa banyak orang mengenal Tuhan. Tapi ketika Yesus lahir dan ketika Yesus masuk dalam pelayanan di usia yang ke 30 tahun, Yesus masuk dalam pelayanan. Murid-murid Yohanes datang lalu kasih tahu, guru, bilang ke Yohanes, orang yang di seberang itu tuh, maksudnya Yesus, dia membaptis lebih banyak orang daripada engkau. Katong suka pamur nih, katong suka nih, kalah juga, aduh guru, dia baptis tuh lebih banyak orang. Apa yang Yohanes katakan? Ya, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil sesuatu bagi dirinya kalau itu tidak dikaruniakan dari atas. Kalau Bapa tidak karuniakan, tidak ada orang yang bisa mengambil itu bagi dirinya. Maka Yohanes tidak iri hati. Kalaupun dia diangkat, kalaupun dia lebih diberkati, ya mungkin Tuhan mau untuk melakukan hal itu, Tuhan anugerahkan itu buat dia. Tidak usah iri hati. Bahkan Koresi, Nebukadnezar diberikan jabatan itu atas seizin Allah, padahal mereka kafir. Tapi kita baca firman Tuhan, mereka dapat kuasa dari mana? Dari Tuhan Allah. Kita katakan demikian. Maka kalau Allah izinkan kasih jabatan, itu sebentar saja, seperti roda dia berputar. Jadi kalau ada di atas, jangan pernah sombong dan lupakan Tuhan. Ya, sebab cuma sebentar. Tapi kalaupun kita di bawah, jaga hati, jangan sakit hati, jangan iri hati, rendah hati
hati saja dan tetap lakukan yang terbaik seperti Yusuf. Ya, Yusuf dijual jadi budak tetap rendah hati, difitnah tetap rendah hati, sampai masuk penjara, sampai jadi penguasa pun, sampai jadi orang nomor 2 di Mesir pun, dia tidak katakan orang-orang yang kemarin fitnah beta tuh, beta pun saudara-saudara yang kemarin jual, mari kita injak kau ketahuan. Tidak, dia tetap rendah hati, dia tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Ini yang terjadi seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun mereka dijual oleh teman-teman mereka, tetap rendah hati. Daniel dilaporkan bahwa dia ini begini-begini, tetap rendah hati, dibuang ke dalam gua singa. Tuhan menyertai dia. Mazmur 37 ayatnya yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Percaya kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ya, tetap rendah hati. Kalau tidak, kita akan tetap ada dalam masalah yang sama. Sampai 40 tahun, mau sampai mati pun Israel, sampai jutaan orang mati di padang gurun, tidak berubah. Ya, tetap kepala batu, tetap sombong angkuh di hadapan Tuhan. Nah, jadi yang pertama, berkat yang bisa kita temukan di balik masalah adalah kerendahan hati. Saya percaya ketika masalah demi masalah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita akan semakin menjadi orang yang rendah hati. Amin. Yang kedua, berkat di balik masalah yang Tuhan mau berikan kepada kita adalah berpegang pada firman Tuhan. Dikatakan dalam pembacaan kita tadi bahwa seluruh perjalanan yang engkau alami 40 tahun lamanya perjalananmu di padang gurun, tujuan yang kedua untuk menguji hatimu, apakah engkau berpegang pada firman Tuhan ataukah tidak. Ya, jadi ketika firman Tuhan datang kepada kita, ya, dan ketika masalah terjadi, ketika ada orang yang mungkin menyakiti hati kita, itu adalah ujian bagi kita apakah kita tetap berpegang pada firman Tuhan ataukah tidak. Waktu kita mengikuti Tuhan dan ada masalah, masihkah kita tetap setia untuk berdoa, untuk mencari Tuhan ataukah tidak? Ada orang yang suka bilang, tadi bang saya katakan di ibadah pemuda, ada orang suka bilang, kenapa ya? Tadi kalau baca Alkitab, kita kurang enjoy. Kalau ibadah, kita kurang enjoy. Kalau berdoa, kita kurang enjoy. Ya, ya memang kalau baca Alkitab, kalau ibadah, berdoa, itu tidak boleh tunggu enjoy. Sebab ibadah, berdoa, baca Alkitab itu latihan. Jangan tunggu saudara enjoy, baru saudara bikin. Enjoy itu beda dengan joy. Ya, beta mesti nyaman baru beta ibadah. Beta mesti ada mood baru beta ibadah. Beta mesti ada mood baru beta baca Alkitab. Tapi kalau sih ada mood, aduh, ya jangan. Nyaman tidak nyaman baca Alkitab. Nyaman tidak nyaman ibadah. Nyaman tidak nyaman berdoa. Ya, suka atau tidak suka ibadah. Jangan sampai kita salah sangka. Kenapa beta ibadah macam sing ada gairah, macam berdoa tuh sing ada semangat. Kenapa beta berdoa macam sing tenangi, baca Alkitab macam sing ada gairah, makanya sing ada Roh Kudus. Bukan tidak ada Roh Kudus, tidak. Memang kita ini manusia daging. Kalau kita ikut kita punya daging, kita tidak akan mau baca Alkitab. Kalau kita ikut kita punya daging, kita tidak akan mau berdoa. Kalau kita mau ikut kita punya daging, kita tidak akan mau ibadah. Memang saya bilang di ibadah pemuda, ikut saya punya daging. Saya sudah puasa, saya harus persiapan untuk bawa firman pagi ini. Maka ibadah pemuda saya seharusnya tidak harus datang lagi dong. Itu kalau mau ikut saya punya daging. Ibadah saya santai-santai sebentar, istirahatkan, besok pagi saya mau melayani juga. Ikut kita punya daging, kita tidak akan mau berdoa, tidak mau beribadah, tidak mau baca Alkitab. Kalau kita ikut kita punya daging, tidak mau kita maafkan orang, tidak mau kita minta maaf, tidak mau. Kalau kita mau ikut kita punya daging, kita akan tetap acuh tak acuh masa bodoh, lulu, beta-beta, ya, jangan atur-atur beta. Tapi kalau kita mau, ya, ubah posisi kita dari yang tadinya gelap kepada terang, dari yang tadinya maut kepada hidup yang kekal, maka itu merupakan proses melawan daging. Jangan tunggu nyaman. Makanya Raja Daud, waktu dia
berdoa, dia bilang begini, pujilah Tuhan hai jiwaku. Itu Raja Daud sedang ada dalam masa di mana dia tidak merasakan gairah untuk memuji Tuhan. Makanya dia pacu sendiri jiwanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia sedang motivasi diri sendiri, bangkit hai jiwaku. Dia sedang mendisiplinkan dirinya untuk berdoa. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Jadi sama kalau kita bilang, hari ini saya mau jadi bisa beribadah. Kalau tidak mau terus, ya. Namanya kita punya daging ini pemberontak, harus dilawan. Roma 8 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Roma 8 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Karena keinginan daging adalah maut. Keinginan daging adalah apa? Maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Iya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Amin. Keinginan daging ujungnya maut. Keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup yang kekal. Sebab keinginan daging itu permusuhan dengan Allah. Maka selama kita masih hidup dalam keinginan daging, ya, mau ikut saja daging punya mau, tidak mau tunduk kepada keinginan roh, kita tidak akan bisa mematikan keinginan daging, kita tidak bisa. Ya, makanya jangan tunggu mood dulu, jangan tunggu nyaman dulu beribadah. Senang dulu tapi ibadah. Mau senang tidak senang, mau suka tidak suka, ibadah. Mau nyaman tidak nyaman, baca Alkitab. Mau nyaman tidak nyaman, berdoa. Itu sedang melatih. Makanya kita katakan latih dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah mengandung janji baik untuk hidup saat ini maupun untuk hidup yang kekal. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita latih diri kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Harus lawan daging punya mau, sebab dalam Galatia 6 ayatnya yang ke-7 dan 8. Galatia 6 ayatnya yang ke-7 dan 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Itu juga yang akan dituainya. Sebab orang siapa menabur dalam dagingnya, siapa yang menabur memuaskan dagingnya, ikut dagingnya punya mau terus, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ia akan menerima hidup yang kekal dari roh itu. Makanya mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, latih, disiplinkan daging kita ini. Jangan ikut maunya. Jadi jangan tunggu nyaman baru ikut kehendak Tuhan. Ya, nyaman tidak nyaman, lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Kita pengikut Kristus, ya. Tuhan katakan siapa mau ikut aku, ia harus menyangkal diri, pikul salib, baru ikut aku. Ya, pengikut Kristus atau Kristen yang mau ikut Tuhan harus sangkal diri, pikul salib, baru ikut Tuhan. Pikul salib di sini bukan pegang salib sepanggal lalu berjalan keliling gereja atau berjalan di jalan raya, bukan itu. Ya, definisi pikul salib adalah menderita karena mengasihi Tuhan, menderita karena mau taat pada firman Tuhan. Kalau kita menderita karena melawan Kristus, itu bukan salib, itu bodoh namanya. Menderita karena mabuk-mabuk, balap-balap, tahu-tahu tabrakan, masuk rumah sakit, mati, itu bukan salib, itu nau-nau. Ya, kalau saudara tegur sesuatu yang salah, ya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak, atau kita, ya, siapapun kita tegur, kita lihat sesuatu yang salah, kita tegur atau ajak orang untuk datang pada Kristus, lalu kita dimaki, kita dibenci, kita kena tampar, nah itu salib. Ya, tapi kalau orang maki saudara, orang tampar saudara, atau ada apa orang ibu labrak saudara di hak sepatu yang 12 cm, pukul sampai kepala bocor, muka-muka bocor semua, muka-muka berdarah semua, karena saudara WA dia pun laki, itu bukan salib.
Karena kesalahanmu itu bukan pikul salib. Karena kamu WA orang laki, WA orang bini, habis ini hapus WA aja sampai istri baca. Hapus bagaimana dia suruh baca mu? Jangan lupa hapus saja sampai laki hapus bagaimana dia suruh baca, mesti habis, mesti kecap. Tunggu hak sepatu 12 cm karena kepala, ya padahal jangan kau bilang itu salib, itu memang lu layak menerimanya. Ya. Jadi masalah ada, penderitaan terjadi supaya Tuhan mau uji hati kita, apakah kita berpegang pada firman Tuhan ataukah tidak. Amin. Masalahnya begini, bagaimana kita mau berpegang pada firman Tuhan? Atau puisi saja kita sih tahu. Ya, banyak orang Kristen selama hidup malas baca Alkitab. Baca Alkitab tuh 1 ayat, 2 ayat terus cuma ngantuk. Tapi kalau dia geser TikTok 10 jam juga jadi. Geser terus, scroll. Baca Alkitab masih ada waktu. Selama hidup tuh baca Alkitab masih ada waktu. Nanti sumati, tangan taruh dada, taruh Alkitab di atas dada atau taruh Alkitab di samping. Ini Alkitab sebenarnya taruh di dalam bed ini tujuan apa? Dia mau baca dalam tanah. Tujuan kita taruh Alkitab dalam bed di orang mati ini untuk apa? Sedangkan ini orang saja waktu hidup, waktu dia punya mata masih tak buka, ini saya pernah baca Alkitab, nanti sumati baru taruh Alkitab di atas dada. Macam pendeta BB1 lah. Selama hidup saya pernah baca Alkitab, sumati baru taruh Alkitab mau baca nih. Ya, Alkitab itu tidak dibutuhkan oleh orang mati. Jangan taruh Alkitab di situ. Alkitab kasih orang hidup mereka baca. Ya, selama mata masih terbuka saya baca Alkitab. Gigi masih bisa bakar saya baca Alkitab. Gigi sudah kaku, rahang sudah kaku, mata sudah tutup baru mau taruh Alkitab. Itu orang Kristen. Maka Alkitab katakan, cintailah firman Tuhan. Coba Amsal 4 ayat 20 hingga ayat yang ke-22. Coba penulis tolong baca. Amsal 4 ayat 20 hingga ayat yang ke-22. Hai anakku, nantikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Arahkanlah telingamu kepada firmanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Janganlah firman Tuhan itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di Simpan itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan. Karena itulah yang menjadi kehidupan Bagi mereka yang mendapatkannya. bagi mereka yang mendapatkan firman Tuhan itu. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudara, di sini ada yang sakit, simpan firman Tuhan itu yang akan menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jangan firman Tuhan datang berlalu begitu saja, masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Ya, makanya tidak mengalami kesembuhan. Tapi ketika firman Tuhan kita simpan dalam lubuk hati kita, maka ketika ada masalah, saudara, segala sesuatu yang kita rekam di bawah alam sadar kita itu akan keluar ketika kita mengalami tekanan. Ya, respon kita saat masalah datang itu merupakan segala sesuatu yang kita terima. Apa yang kita terima, apa yang kita input, ya dalam kehidupan kita sering baca firman Tuhan, nah itu akan keluar dalam waktu kita menghadapi tantangan persoalan. Jadi masalah kalau berkali-kali datang dalam kehidupan kita harus mengetahui tujuan Tuhan. Tuhan mau lihat apa kita tetap berpegang pada firman Tuhan ataukah kita coba-coba pakai kekuatan kita. Tadi malam ada satu kesaksian daripada seorang ibu, ya, waktu dia sakit sampai sudah 2 bulan dan tidak kuat berjalan, pokoknya berjalan sedikit pusing, ya. Orang dari kantor datang, ini orang kesehatan, tapi nasihatnya bukan coba cek dokter, tidak, nasihatnya coba ini orang pintar, ini nih antu ini luar biasa, ini orang kesehatan bukan arahan untuk cek di dokter atau apa, malah arahkan ke orang pintar. Tapi tidak, mau sakit seperti apapun saya tidak akan cari tahu di orang pintar, tidak akan pergi ke dukun-dukun, tidak akan minta kuasa kegelapan, karena saya percaya Tuhan saya sanggup menyembuhkan. Amin. Dalam masalah seperti apapun beratnya, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetap pegang firman Tuhan. 2 hal ini biar menjadi berkat bagi kehidupan kita. Ingat, setiap ada masalah, mau besar atau kecil, mau masalah keluarga, masalah ekonomi, apapun masalahnya, tujuan Tuhan hanya 2. Rendah hati dan tetaplah berpegang pada firman Tuhan. Kalau kita rendah hati
memulihkan kita. Amin. Tidak akan lama. Jangan seperti bangsa Israel, kepala batu tegak tengkuk, kepala angin. Kepala batu itu, kepala angin itu satu level di atas kepala batu mungkin ya. Ya, kalau kepala batu mungkin kayak, tapi kalau kepala angin nih dia tenang-tenang, tiba-tiba dia buat angin muncul, itu agak berat. Ya, tapi Tuhan mau jangan kepala batu. Jangan lawan firman Tuhan, rendah hati, lalu kemudian tetaplah berpegang pada firman Tuhan. Maka Israel kalau demikian, mereka tidak akan 40 tahun, 40 hari saja sudah sampai di Kanaan. Saya percaya bahwa kita semua di tempat ini mau belajar dari firman Tuhan saat ini. Simpan firman Tuhan dalam lubuk hati kita. Cintai firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Jangan tunggu sudah dalam peti baru taruh Alkitab yang ada guna. Selama mata masih terbuka, gigi masih bisa bergerak, baca itu firman Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tutup Alkitab kita, renungkan kebenaran firman Tuhan. Berkat di balik masalah, berkat di balik persoalan, hanya ada dua yang Tuhan mau berikan kepada kita: rendah hati dan tetap pegang firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang pemain musik.